Hati kami senantiasa rindu kepadamu Tuhan. Hati kami mencari Tuhan. Kami suka dekat berada dengan Tuhan. Daripada Tuhanlah ketenangan kami. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di dalam berkat-Mu, di tangan kanan-Mu Tuhan, ada nikmat senantiasa. Kau menjaga dengan damai sejahtera yang sempurna orang yang hatinya teguh tertuju kepadamu. Orang yang hatinya berpaut kepada Tuhan. Orang yang melekat kepada Tuhan. Kau berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan dia. Aku menjawab dia pada waktu kesesakan. Aku akan memuliakan dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah ini. Kau sudah hadir tengah-tengah kami. Ada hadirat yang mengubahkan hidup kami. Kami diubahkan menjadi serupa dengan gambaran Kristus dalam kemuliaan yang semakin besar. Biarlah Tuhan Yesus, sama seperti Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri, tidak mencari kehendaknya tapi mencari kehendak Bapa dalam hidupnya. Demikian juga kami semuanya Tuhan, belajar untuk melakukan kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Berkati waktu-waktu ini. Sebentar umat-Mu akan mendengar firman-Mu. Kau menolong hamba-Mu sebagai mengerti Tuhan bahwasanya semua doa-doa kami Tuhan pasti jawab. Ada kelepasan, kebebasan, kesembuhan. Ada hati yang diubahkan di dalam nama Yesus. Dan engkau setan iblis, roh jahat, kuasa gelap, kami perintahkan, kami patahkan, kami hancurkan segala kuasa dalam nama Yesus. Menyingkir setan dalam nama Yesus. Kami patahkan semua pekerjaan iblis di tempat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami terhadap firman. Syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Semuanya siap dengar firman Tuhan? Semuanya sudah di sini? Haleluya. Minggu lalu saudaraku, 2 minggu ini kita sudah bicara mengenai hal berdoa, amin. Hari ini pun saudaraku masih mengenai berdoa. Saudara masih semangat ini? Amin. Karena firman Tuhan mengatakan, kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi doamu salah. Karena apa yang kamu minta, ingin kamu untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi saudaraku, ada masalahnya. Yang pertama, kita nggak berdoa, sehingga tidak menerima apa-apa, amin. Yang kedua, ada namanya salah berdoa, sehingga kita juga tidak menerima apa-apa. Masalahnya bukan karena tidak berdoa, tapi karena salah berdoa. Saudara mengerti ini? Jadi saudaraku, perhatikan ya. Adalah hikmat kalau saudara mau mendengarkan nasihat. Amin. Kenapa? Karena saudara bisa terhindar dari banyak masalah di depan. Saudara mengerti saudara? Firman Tuhan mengatakan satu rancangan bisa terlaksana kalau banyak penasehat. Tapi kalau orang sombong menolak nasihat saudara. Amin. Guru yang terbaik bukan belajar dari pengalaman sendiri, tidak. Belajar dari pengalaman sendiri, saudaraku, itu guru yang baik. Amin. Guru yang terbaik belajar dari pengalaman orang. Coba katakan kanan kirinya. Guru yang terbaik belajar dari pengalaman orang.
Saudara mengerti? Jadi saudaraku, dengan banyak belajar dari pengalaman orang, saudara bisa menghindari kesalahan-kesalahan dia perbuat. Amin. Saudara bisa menghemat puluhan tahun dari seharusnya melakukan kesalahan yang bodoh, saudaraku. Saudara bisa menghemat itu. Dengan apa? Belajar dari kesalahan-kesalahan orang. Amin. Kita bisa belajar dari kesalahan orang, kita bisa belajar dari kekuatan orang. Itu makanya saudaraku, kita perlu rendah hati. Amin. Saudara mengerti ini? Kita nggak tahu segala hal. Itu makanya saudaraku, Tuhan tempatkan orang-orang di sekitar kita. Saudara mengerti ini? Karena firman Tuhan mengatakan, saudaraku, Tuhan menentang orang yang congkak, tapi Tuhan mengasihi orang-orang rendah hati. Amin. Mari kita belajar, saudaraku, untuk seperti Yesus, belajar untuk mengosongkan dirinya. Bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu yang terjadi. Saudara mengerti ini, saudaraku? Oke. Kita belajar masih, saudaraku, mengenai doa. Coba kita buka dari Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 17. Dapat? Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Siapakah orang benar? Kita. Kita yang dibenarkan oleh darah Yesus, kitalah orang-orang benar. Dan Tuhan mau sebagai orang benar yang sudah dibenarkan dengan darahnya, amin. Kita hidup dengan iman, hidup oleh iman. Apa maksudnya hidup oleh iman? Iman, saudaraku, percaya itu menjadi gaya hidup kita. Bukan percaya kepada Tuhan, beriman hanya sekali seminggu. Saudara mengerti ini? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita hidup suka-suka hati. Amin. Hidup dengan penuh ketidakpercayaan, saudaraku. Hidup dengan suka-suka hati kita. Lalu kita berharap dalam satu hari seminggu kita bisa hidup dengan iman. Firman Tuhan mengatakan orang benar hidup oleh iman. Amin. Kita hidup terus dengan beriman, bukan sekali-sekali. Saudara mengerti? Jadi mau hari Senin, mau Selasa, mau Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, saudara terus hidup oleh iman. Terus hidup percaya kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Pak, bagaimana saya bisa hidup percaya kepada Tuhan? Sementara lihatlah semua masalah begitu besar. Banyak persoalan. Sekarang masalahnya fokus saudara kemana? Amin. Saya katakan kepada saudara, jangan biasakan saudara diatur oleh perasaan saudara. Amin. Amin. Jangan biasakan saudara diatur oleh perasaan saudara. Jangan biasakan saudaraku, hidup kita ini diatur karena penglihatan kita. Kita bukan diatur oleh perasaan, kita diatur oleh iman kepada firman Tuhan. Amin. Coba kita buka Mazmur 16 ayat 11. Dapat, saudara? Saya harap saudara memperhatikan, haleluya, supaya hidup saudara berubah. Amin. Dapat Mazmur 16 ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan.
Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi saudaraku, dikatakan firman Tuhan, di hadapan Tuhan ada sukacita berlimpah-limpah. Ini seharusnya menjadi gaya hidup kita. Amin. Bukan saudaraku, hari Senin saudara sukacita, hari Selasa saudara sedih, hari Rabu saudara sukacita lagi, hari Kamis saudara terpuruk. Lalu saudara nyanyi, terpurukku di sini. Tahu lagunya saudara? Nah, kebanyakan saudara belum lahir waktu itu. Haleluya. Jadi lagu-lagu mungkin abang-abang dulu lah, abang-abang dulu, amin saudaraku. Jumat, sukacita lagi. Sabtu saudaraku, habis-habisan. Minggu, cas baterai lagi. Haleluya. Itu namanya saudaraku, saudara seperti kapal selam. Kapal selam saudaraku, sebentar di atas, laman di bawah atau di atas kapal selam? Di bawah. Seperti yoyo, amin. Ser. Tuhan tak mau saudara seperti itu. Amin saudaraku. Amin. Jangan biasakan hidup saudara diatur oleh perasaan saudara. Amin. Biasakan hidup saudara diatur oleh firman Tuhan. Mengerti ini saudaraku? Jadi gak peduli apapun masalah yang saudara hadapi, saudara bisa tetap bersukacita. Amin. Tuhan berkata, Tuhan menjaga dengan damai sejahtera yang sempurna orang yang hatinya teguh tertuju kepada Tuhan. Amin. Mau badai mengamuk, tapi kalau mata saudara tertuju kepada Yesus, saudara berjalan di atas badai. Amin. Haleluya. Haleluya. Petrus selama matanya tertuju kepada Yesus, dia tetap berjalan di atas badai. Tapi kapan matanya mulai beralih saudaraku kepada badai, gelombang, dirasanya tiupan angin yang keras, di situ dia mulai tenggelam. Ikut Tuhan ini saudaraku, hanya menjaga fokus kita kepada Tuhan. Amin. Jangan beralih dari Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Saudara di sini, Amin. coba katakan kanan kirinya, fokus pada Tuhan. Amin. Jadi orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman itu gaya hidup. Katakan, iman itu gaya hidup saya. Amin saudaraku. Oke. Kita buka saudaraku Lukas pasal 18. Dari ayat 1 ya, ini mengenai perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ini pengajaran yang mengenai doa saudaraku yang paling banyak salah mengerti. Amin. Kita baca dari Lukas pasal 18 dari ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Udah dapat semua? Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Jadi saudaraku, banyak orang mengajarkan bahwa kita harus berdoa sama seperti janda yang terus-menerus datang kepada hakim ini. Jadi banyak orang membuat seolah-olah Tuhan itu sama seperti hakim yang lalim ini. Kalau doamu gak didengar pertama kali, kau harus datang terus-menerus kepada Tuhan sampai didengarnya permohonanmu.
Nah, jadi saudaraku, beginilah caranya perumpamaan ini banyak diceritakan. Tuhan mau kau terus datang kepada Tuhan, tidak jemu-jemu. Sama seperti kepada hakim yang lalim ini. Jadi seolah-olah kita membuat Tuhan sama seperti hakim yang lalim ini. Apakah seperti itu maksudnya saudara? Tidak. Amin. Ayat 6, apa kata firman Tuhan? Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Apa kata Tuhan? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru padanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jadi saudaraku, Tuhan bukan seperti hakim yang lalim ini. Haleluya. Saudara nggak perlu mengemis-ngemis memohon kepada Tuhan seolah-olah dia hakim yang lalim. Dia bukan hakim yang lalim. Dia Bapa kita yang sangat baik. Amin. Tuhan itu Bapa kita yang sangat baik. Yesus mengatakan, saudaraku, Markus 11 ayat 24, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi kali pertama saudara berdoa, Tuhan sudah mendengar doa saudara. Lihat saya. Ada beberapa yang saya lihat matanya kosong saudara. Macam nggak di sini dia. Macam nggak ada kehidupan di matanya. Haleluya. Markus 11 ayat 20 mengatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerima. Amin saudara. Amin. Jadi waktu saudara berdoa, saudara percaya doa saudara sudah dijawab Tuhan. Amin. Amin. Kalau saudara doa berkali-kali untuk satu hal yang sama, berarti saudaraku, doa-doa yang sebelumnya itu saudara nggak percaya itu sudah dijawab Tuhan. Saudara sudah membatalkan doa saudara yang sebelum-sebelumnya. Saudara mengerti ini? Amin. Jadi saudaraku, banyak salah pengertian mengenai pengajaran Tuhan. Haleluya saudaraku. Oke, kita akan lihat macam mana kasih setia Tuhan dalam menjawab doa. Amin. Coba kita buka Daniel pasal 9. Daniel pasal 9. Apa saudara? Daniel pasal 9 ayat 17. Oke lah, sudah berapa menit bisa? 21. Oke, Daniel pasal 9 dari ayat 17. Kenapa saudaraku? Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hambamu ini dan permohonannya. Dan sinarilah tempat kudusmu yang telah musnah ini dengan wajahmu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertanggung. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Jadi ini saudaraku, waktu Daniel berada di pembuangan. Haleluya.
Sudah berlalu selama 70 tahun yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia, saudaraku. Kalau saya nggak salah, Nabi Yeremia mengenai bangsa Israel. Amin. Nah, lalu Daniel melihat kok seperti belum terjadi apa-apa. Lalu dia berdoa mengenai hal ini untuk memohon satu pewahyuan. Amin. Dia berdoa. Kalau kita perhatikan nanti saudaraku, dari ayat 1 dia berdoa, mungkin ada sekitar 3 menit lah kita bikin dia berdoa. Amin. Ada berapa lama? 3 menit. Oke, kita lanjut. Ayat 20. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan kepada hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Oke. Kapan keluar firman? Coba ayat 23. Kita baca sama-sama. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan. Amin. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan doamu, apa katanya? Keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Perhatikan ya. Jadi begitu Daniel berdoa, jawaban doa segera datang. Amin. Amin, saudara. Dia mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Jadi Gabriel datang untuk menyampaikan firman Allah kepada Daniel. Malaikat itu disebut apa, saudaraku ya? Penyampai pesan Allah. Amin. Kapan doanya dijawab? Pada waktu dia mulai menyampaikan permohonan kepada Allah. Luar biasa ya? Amin. Belum selesai dia berdoa, saudaraku, Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya. Pergi, Gabriel, sampaikan jawaban doa. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu apa yang ada dalam hati kita. Amin. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Ada yang menunggu-nunggu untuk menjawab doa kita? Tidak. Tapi saudaraku, mungkin butuh bagi siapa namanya Gabriel dari sorga. Perhatikan, ini juga faktor penting yang kita perlu perhatikan. Amin. Karena saudaraku, butuh waktu untuk doa kita sampai kepada kita. Amin. Karena Tuhan itu roh, dia bergerak dalam roh. Saudara mengerti ini? Jadi supaya apa yang ada dalam roh sampai ke dalam alam jasmani, itu butuh waktu. Amin. Haleluya, saudaraku. Jadi mungkin butuh sekitar 3 menit. Mungkin Gabriel, saudaraku, berada sekitar 100 juta tahun cahaya di alam yang lain, alam semesta lain. Amin, saudara. Jadi mungkin butuh waktu sekitar 3 menit untuk mengepak barangnya. Amin. Untuk sampai kepada Daniel. Tapi apa dikatakan? Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan doa, langsung keluar firman. Luar biasa, saudaraku. Tapi kebanyakan kita berpikir, itu kan Daniel. Tidak, semua hal ini berlaku juga kepada kita. Amin. Karena kita juga sangat dikasihi. Karena kita juga anak-anaknya yang terkasih. Amin. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Bahkan kalau saudara mengerti, kita orang perjanjian baru, kita punya perjanjian yang jauh lebih baik daripada Daniel. Kita punya perjanjian yang jauh lebih baik daripada dimiliki Musa. Daud. Semua nabi-nabi, saudaraku, perjanjian lama. Amin. Kita sebagai orang kudus perjanjian baru berada dalam perjanjian yang jauh lebih baik. Bahkan Alkitab mengatakan kemuliaan perjanjian lama dibandingkan kemuliaan perjanjian baru itu tidak ada artinya. Wow, luar biasa. Haleluya, saudara. Haleluya.
Bahkan yang terkecil dari kita lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Masalahnya kita nggak mengerti siapa kita di dalam Kristus. Saudara mengerti ini, saudaraku? Oke, kita lanjut. Ini kali pertama tadi doa Daniel, amin, saudaraku. Ya, berdoa, langsung keluar jawaban. Mungkin butuh sekitar 3 menit, jawaban itu sampai kepadanya. Oke, kita lihat. Kali kedua dia berdoa lagi. Daniel pasal 10. Dari 1. Apa saudara? Pada tahun ketiga pemerintahan Kores, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belzazar. Firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar. Maka dicapkannyalah firman itu dan diperhatikannyalah penglihatan itu. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Pada hari ke-24 bulan pertama, ketika aku ada di tepi sungai besar, yakni sungai Tigris, kuangkat mukaku lalu kulihat, tampak seseorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat. Matanya seperti suluh yang menyala-nyala. Lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Dan suara ucapannya seperti gaduh orang banyak. Hanya aku Daniel melihat penglihatan itu. Tetapi orang-orang yang bersama-sama dengan aku tidak melihatnya. Tetapi mereka ditimpa oleh ketakutan yang besar. Sehingga mereka lari bersembunyi. Oke, kita lanjut lagi apa ya, biar cepat. Ayat 11. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, capkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Sejak hari pertama engkau berdiam untuk mendapat pengertian, dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Perhatikan. Berapa lama Daniel berdoa? Kali kedua? 21 hari. Dia sampai berpuasa 3 minggu penuh. Ini yang disebut orang doa, saudaraku, apa namanya? Puasa Daniel. Amin. Dia harus berdoa sampai 3 minggu penuh, sampai datang jawaban doa itu. Tapi saya tanya saudara, apakah Tuhan menjawab doanya setelah hari ke-21 atau hari pertama? Dari mana saudara tahu? Ayat 12, amin. Apa katanya? Janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Sejak hari pertama kau berdoa, Tuhan sudah mendengarkan perkataanmu. Begitu dia berdoa hari pertama, langsung keluar firman seperti doa sebelumnya. Amin, saudaraku. Tuhan katakan kepada Gabriel, Gabriel pergi jumpa Daniel, sampaikan ini. Ini Gabriel ini, saudaraku, salah seorang penghulu malaikat. Amin. Lalu saudaraku, apa yang membuat harusnya hari pertama sudah nyampe? Tapi kenapa setelah 21 hari baru Gabriel nyampe? Macet di jalan, saudara. Karena apa? Macet, jalan tol ya? Kenapa? Kita lihat ayat 13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Apa ini saudaraku yang menghalangi Gabriel tidak cepat sampai menyampaikan firman Allah? Ada penguasa kegelapan Persia.
roh-roh jahat yang menghalangi Gabriel untuk sampai. Padahal hari pertama dia berdoa, sudah keluar firman. Tapi nyampainya baru setelah lewat hari 21. Hari ke-21, amin. Siapa yang salah? Apakah Tuhan tidak menjawab doa? Tidak. Apakah Tuhan berlambat-lambat? Tidak. Tidak. Ketika Daniel berdoa, dia langsung menjawab doa. Dia tidak mengulur-ulur waktu untuk menolong kita, untuk membenarkan kita. Haleluya saudaraku. Rupanya ada penguasa kegelapan yang menghalangi doanya untuk sampai. Waktu itu orang kudus perjanjian lama belum memiliki hak istimewa seperti yang kita miliki sekarang sebagai orang kudus perjanjian baru. Amin. Apa itu? Ada yang bisa menyampaikan sama saya? Saya kasih permen satu, Bang. Perhatikan ya. Orang kudus perjanjian lama belum bisa mengikat setan, mengusir setan seperti yang kita bisa lakukan saat ini. Jadi mau tidak mau, Daniel harus terus berdiri di dalam iman sampai jawaban doa itu datang. Bukan belum dijawab doanya. Amin. Tapi manifestasi jawaban doa itu belum sampai. Kenapa? Ada perlawanan. Bukan Tuhan belum menjawab doa. Daniel nggak tahu bagaimana mengikat setan di udara. Amin, saudaraku. Mengusir setan di dalam nafsu, dia nggak tahu. Itu makanya dia harus terus berdiri selama 21 hari dalam sikap iman sampai saudaraku malaikat itu datang. Oke, pertanyaannya. Bagaimana kalau hari ke-20 Daniel menyerah? Udah lama kali aku berdoa ini, nggak sampai juga jawaban doa ini. Katanya kalau aku berdoa, aku menerima. Katanya kalau aku berdoa dijawab Tuhan. Tapi ini udah lama aku berdoa, nggak dapat jawaban doa. Macam mana ini? Bagaimana kalau dia menyerah hari ke-20? Jawaban doanya gagal. Amin. Bukan Tuhan tidak menjawab doa. Karena memang saudaraku, hanya itulah yang Daniel tahu lakukan pada waktu saat itu. Saya mau cerita sedikit kesaksian saya. Amin. Jadi awal-awal saya selamat saudaraku mengenal Tuhan. Waktu itu saudaraku? Gereja saya dulu beribadah mengalami pemboman. Jadi waktu itu saya saudaraku sebagai mahasiswa Alkitab disuruh berjaga-jaga di rumah pendeta. Kami nggak takut, amin saudaraku. Pikirnya kita takut, kami nggak takut dengan kasih karunia Tuhan. Jadi kami jaga-jaga di situ malam hari saudara. Jadi karena keseringan jaga, sampai batuk-batuk saya. Saya dulu nggak punya pengertian seperti yang saya miliki saat ini. Jadi saya batuk-batuk saudaraku mungkin karena sering kena angin malam. Waktu itu usia saya masih sekitar 20-an. Masih gagah perkasa, amin saudaraku. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Jadi saya terus bertahan hanya dalam iman. Saya tidak mengusir penyakit itu. Saya tidak perintahkan batuk pergi. Saya tidak perintahkan setan untuk pergi. Enggak. Saya hanya berkata, saya tidak makan obat. Saya percaya Tuhan pasti menyembuhkan saya. Jadi saya hanya berdiri dalam iman, saudara. Lalu udah hampir sekitar sebulan itu. Saudara bayangkan sekitar sebulan saya batuk-batuk terus. Lalu saya pikir, udah hari ke-30, udah hari terakhir saudaraku, saya pikir gini, kalau makan obat pun nggak yang salah, saya pikir. Haleluya saudara. Kalau makan obat pun nggak yang salah. Ngertinya Tuhan itu. Jadi waktu saya memutuskan demikian, tiba-tiba Tuhan bicara dalam hati saya. Itu apa saudara dibilang Tuhan? Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap dan percaya juga. Wah, ini mengenai Abraham saya pikir. Mengenai saya, haleluya saudara. Lalu saya bilang, Tuhan, saya nggak minum obat. Kemudian saudaraku besoknya saya sembuh. Amin.
Amin. Setelah berdiri dengan iman selama 30 hari, susah payah saudara. Tapi sekarang, kalau saya batuk, flu, saya hanya butuh beberapa hari untuk menyembuhkannya. Saya nggak makan obat. Amin saudaraku. Saya nggak makan obat. Saya hanya memerintahkan di dalam nama Yesus. Aku perintahkan sakit penyakit. Aku perintahkan flu pilek pergi. Aku kutuki engkau. Aku perintahkan kau pergi. Karena makan obat. Hanya butuh beberapa hari. Sekarang saya menerima jawaban doa yang lebih cepat karena apa? Karena saya lebih mengerti bagaimana cara berdoa yang benar. Amin. Apakah saya yang perbuat dulu saudaraku? Benar? Ya benar. Tapi tidak sepenuhnya benar. Amin saudaraku. Ada kebenaran yang lebih baik lagi. Tapi waktu itu saya belum mengerti. Haleluya saudara. Saya sampai bertahan selama 30 hari itu saudara. Ada orang bilang kalau batuk-batuk minum apa katanya itu? Minyak lampu katanya. Saya minum minyak lampu. Obat nggak saya minum, minyak lampu saya minum sih. Karena udah nggak tahan batuknya itu. Kira juga kadang bodohnya dulu saudara, paham ya? Tapi seiring waktu bertambah hikmat. Kenapa saya ceritakan ini? Supaya saudara nggak perlu berjalan dalam kebodohan saya. Halo? Saudara nggak perlu mengulang kebodohan saya. Haleluya. Saudara bisa belajar cepat dari keberhasilan saya. Amin. Kalau ada cara yang lebih baik, kenapa harus cara yang lebih buruk? Halo saudaraku. Saudara di sini? Amin. Jadi saya tanya, waktu pertama sama kedua, apakah sama-sama cepat dijawab Tuhan? Daniel tadi, doa Daniel. Langsung dijawab Tuhan, amin. Jadi saudara pun demikian. Tuhan itu bukan sama seperti hakim yang lalim. Tuhan itu jauh lebih baik dari Bapa kita. Amin. Tuhan itu jauh lebih baik dari sahabat terbaik yang kita miliki. Jauh sebelum kita memiliki kebutuhan, Dia tahu apa kebutuhan kita. Amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Itulah yang disebut kasih setia Tuhan. Tapi banyak, perhatikan ya. Karena orang saudaraku tidak langsung melihat jawaban doanya, mereka menjadi tawar hati. Sudah lamanya aku berdoa, tapi nggak datang-datang juga jawaban Tuhan. Mereka nggak tahu ada kekuasa kegelapan yang menghalangi jawaban doa tadi. Mereka nggak tahu ada faktor manusia juga yang berpengaruh dalam jawaban doa itu. Mereka pikir kalau Tuhan sudah menjawab, boom, langsung terjadi seketika. Nggak seperti itu. Haleluya saudara. Seperti Daniel tadi lah, hari pertama sudah dijawab. Tapi saudaraku setelah lewat hari ke-21 baru datang jawaban doa. Tuhan itu setia, amin. Banyak orang saudaraku, disembuhkan Tuhan, sembuhkan Tuhan. Tapi udah lamanya aku berdoa, belum sembuh juga. Karena nggak langsung melihat manifestasi kesembuhan, dia mulai tawar hati. Sudahnya aku berdoa, tapi udah lama nggak dijawab Tuhan, langsung mulai tawar hati. Kali pertama saudara berdoa, Tuhan langsung menjawab doa saudara. Panjang doa saudara itu sesuai dengan firman Tuhan, amin saudaraku. Mungkin saudara ada yang berdoa untuk anak, mungkin, saya nggak tahu. Haleluya. Karena kita buat seolah-olah Tuhan itu kejam, saudara. Bapak kita aja pasti kepengen kita punya anak. Amin. Kapan kau punya anak ya? Kapan kau cucuku lahir? Ya kan gitu-gitu dibilang. Lalu kadang saudara kita seolah-olah datang kepada Tuhan yang kejam. Yang perlu berkali-kali minta jawaban doa. Berkali-kali minta berdoa supaya didengar.
Saudara mengerti ini? Amin. Coba yang kanan kirinya. Tuhan itu setia. Haleluya saudaraku. Coba kita lihat dari saudaraku dari Markus pasal 11. Dari 12, Yesus mengutuk pohon ara. Kapan? Markus 11 ayat 12, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka kata Yesus kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Perhatikan. Waktu itu Yesus sedang lapar, amin. Dia mencari buah pohon ara, lalu tidak didapatinya. Lalu apa katanya? Mulai hari ini, seorang pun tidak lagi makan buahmu sampai selama-lamanya. Yesus mengutuk pohon ara itu. Saudaraku, waktu Yesus mengutuk pohon ara, perhatikan ya. Secara natural, menurut pandangan mata, seolah-olah tidak terjadi apa-apa di luaran, amin. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seolah-olah semuanya masih baik-baik saja sesudah dikutuk Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat berikutnya. Ayat 20. Markus 11 ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Awal dikutuk Tuhan Yesus, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Amin. Tapi setelah berlalu 24 jam, baru nampak saudaraku, pohonnya, daunnya, semua sudah kering sampai ke akar-akarnya. Apakah setelah 24 jam baru pohon itu mati? Tidak. Kali pertama Tuhan Yesus mengutuk pohon itu langsung mati. Akarnya langsung kering. Amin. Tapi manifestasi penuh dari daunnya layu, pohonnya kering, baru nampak keesokan harinya. Tapi begitu dikutuk Tuhan Yesus, detik itu juga pohon itu langsung mati. Haleluya saudara. Ya. Banyak orang hidup karena melihat. Aku lihat dulu baru aku percaya. Aku lihat dulu kering pohon itu, baru aku percaya. Amin. Tapi orang benar hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Tuhan, sekalipun aku seolah-olah tidak melihat apapun yang terjadi, tapi aku tahu dalam alam roh itu sudah terjadi. Sama seperti saudaraku, pohon ara tadi, amin. Waktu dikutuk Tuhan Yesus, secara luaran tidak terjadi apa-apa. Tapi di bawah permukaan tanah, haleluya saudaraku. Ya. Saya harap saudara perhatikan ini, amin saudara. Ini prinsip berdoa ini. Kalau nanti saudara akan menyesal, amin. Perhatikan ya. Tapi di bawah permukaan tanah, akar-akarnya itu langsung mati. Detik itu juga. Apakah nampak apa yang terjadi di bawah permukaan tanah? Tidak. Waktu saudara pertama mengutuki penyakit saudara dalam nama
Yesus. Aku kutuki penyakit ini dalam nama Yesus. Amin. Saat itu juga penyakit itu langsung kering. Tapi saudaraku, banyak orang karena nggak dilihatnya langsung manifestasinya, amin, nggak langsung lihatnya terjadi kesembuhan itu, mereka mulai bimbang. Ah, mananya? Nggaknya terjadi apa-apa. Banyak saudara seperti itu. Saudara tahu firman Tuhan bilang, coba kita buka Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 dari ayat 6. Apa saudara? Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Apa maksudnya mendua hati di sini? Sebentar percaya, sebentar tidak. Saudara juga kalau ngasih persepuluhan, sebentar saudara beri, sebentar saudara tidak, saudara bimbang. Haleluya saudaraku. Mananya? Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Haleluya saudaraku. Kenapa persepuluhan menyenangkan hati Tuhan? Karena itu dilakukan dengan iman. Haleluya saudara. Kalau saudara tersinggung silakan. Ini firman Tuhan yang berkatakan. Amin saudaraku. Orang benar hidup karena iman. Iman harus menjadi gaya hidup saudara. Amin. Tuhan menyediakan kebutuhan gereja melalui umatnya, melalui saudara. Ada waktu saudaraku ketika saudara orang Lewi, suku Lewi meninggalkan pelayanan kepada Tuhan. Kenapa? Gak ada persembahan persepuluhan dibawa ke rumah Tuhan. Mereka balik menggembalakan kambing domba. Kenapa? Gak ada persembahan persepuluhan. Apa mau dimakan? Amin saudaraku. Begitulah cara Tuhan memelihara hamba-hambanya. Amin. Orang benar akan hidup oleh iman. Perhatikan ya, Tuhan adalah roh dan dia bekerja di dalam alam roh. Jadi karena kebanyakan kita tidak langsung melihat hasilnya, kita menjadi tawar hati, bingung, bimbang. Kita pikir seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Amin. Halo. Amin. Butuh berapa lama waktu Yesus mengutuk pohon ara sampai nampak semua pohonnya kering sampai akar-akarnya? Sekitar 24 jam. Udahnya Pak, kukutuki penyakitku ini. Tapi masih sakit kurasa, nggak terjadi apa-apa. Karena saudara nggak mengerti apa yang sedang terjadi dalam alam roh. Haleluya saudaraku. Saudara pikir karena saudara nggak melihat, amin. Orang benar bukan hidup karena melihat, tapi percaya, amin. Amin. Karena saudara tidak melihat apapun terjadi dalam alam nyata, saudara pikir tidak ada yang terjadi. Itu salah. Saudara manusia rohani. Amin. Haleluya saudaraku. Saudara punya indera keenam. Saudara tahu apa itu?
Iman itu indera keenam. Segala sesuatu yang tidak nampak ini yang ada dijadikan oleh sesuatu yang tidak nampak. Tidak nampak bukan berarti tidak ada. Haleluya saudaraku. Haleluya. Jadi jangan biasakan saudaraku perasaan yang mengatur hidup kita. Amin. Coba ya lakukan diri. Jangan biarkan perasaan yang mengatur hatimu. Makanya banyak saudaraku orang nggak suka citanya nggak tetap. Saya berapa hari ini saudaraku ada mengalami masalah, tapi saya nggak perlu saya kasih tahu sama saudara, amin. Apakah pendeta nggak punya masalah? Ada, namanya manusia. Haleluya saudara. Ya. Saya punya dua pilihan, lihat. Pilihan pertama saya bisa bersungut-sungut. Amin. Saya bisa marah. Ini ada selama berapa hari ini saudara. Tapi saya memilih yang kedua, apa itu? Saya bersuka cita. Saya pasang lagu rohani kuat-kuat. Saya nyanyi. Saya nyanyi, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Makin besar nampak masalah itu, makin kuat saudara nyanyi. Saya mencoba untuk mengeraskan hati saya terhadap masalah. Saya mencoba melembutkan hati saya kepada Tuhan. Amin. Kepada Tuhan dan firman-Nya saya lembutkan hati saya. Ya Tuhan, firman-Mu mengatakan demikian, jadi. Amin. Tapi kepada masalah saya mengeraskan hati saya. Kepada iblis saya mengeraskan hati saya. Katakan sama setan, kau pikir aku nangis setan? Salah. Haleluya. Doa seharusnya berisi banyak pujian kepada Tuhan. Pujian penyembahan, pengagungan, ucapan syukur. Waktu saya nyanyi kuat-kuat itu saudaraku, Tuhan tunjukkan dari dulu bahwa Dia selalu menyertai saya. Amin. Kemanapun dulu kau berangkat, aku selalu menyertai. Sampai saudaraku, pandangan saya terhadap masalah itu berubah. Hati saya menjadi kebal. Amin. Tapi itu harus dilatih. Saudara pun latih hati saudara untuk keras terhadap iblis, keras terhadap masalah, keras terhadap ketidakpercayaan. Tapi latih hati saudara untuk lembut terhadap Tuhan. Amin. Untuk lembut terhadap tuntunan Tuhan. Haleluya saudaraku. Ini firman mengatakan Tuhan, ya amin. Haleluya saudaraku. Paksa hati saudara memuji Tuhan. Waktu saudara mau nangis, amin, masukkan air mata saudara itu. Haleluya. Haleluya. Coba buat. Belum semua ya. Haleluya. Amin saudara. Amin. Kalau nangis karena masalah, okelah 5 menit. Nangis karena hadirat Tuhan. Kalau nangis karena hadirat Tuhan Pak, nggak apa-apa, berjam-jam pun nggak apa-apa. Amin. Amin. Itu bukan cengeng, amin saudara. Haleluya. Tapi saya katakan tadi, doa harus berisi pujian penyembahan kepada Tuhan. Amin.
Saudara nyanyi 2 jam, 3 jam, saudaraku, semua pujian pengagungan kepada Tuhan. Amin. Jadikan rumah saudara itu ruang tahta Tuhan. Amin. Saudara tinggal dalam hadirat Tuhan. Tadi kan kata firman Tuhan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Tuhan menuntun kita melewati lembah bayang kematian sekalipun. Sekalipun melewati lembah bayang kematian, kita nggak takut. Amin. Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan musuh-musuh kita. Haleluya. Haleluya, saudaraku. Nggak takut. Pakai mulut saudara sebagai senjata peperangan saudara. Saya tidak akan kalah iblis. Saya menang. Roh pemenang ada dalam saya. Saya milik Kristus. Ahli waris kerajaan sorga. Pemilik semua janji-janji Allah. Firman Tuhan mengatakan, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Amin. Jangan kesusahan 10 tahun yang lalu atau kesusahan sampai 10 tahun yang ke depan, saudaraku, sudah saudara rapel hari ini. Enggak, kasih karunia Tuhan berlaku hari lepas hari. Kenapa hari lepas hari? Saudara tahu kenapa Tuhan gak suka ramal, ilmu ramal, saudara tahu kenapa? Banyak orang, saudaraku, mencoba ilmu ramal, tenung, untuk melihat masa depan. Saudara tahu kenapa Tuhan gak suka itu? Pertama, karena itu dengan bantuan iblis. Amin. Yang kedua, membuat saudara gak bergantung kepada Tuhan menjalani hidup saudara hari lepas hari. Haleluya, saudara. Bahkan Tuhan gak mau saudara bergantung kepada harta saudara. Kalau banyak uang saudara, tenang hati saudara. Tenanglah kini hatiku, banyaklah uangku kini di brankas ada dan di bank. Selanjutnya saudara yang teruskan. Bisa juga saya cipta lagu ya. Kita cover nanti saudara, amin. Bukan karena tenang hati saudara karena banyak uang, enggak. Saudara tenang hati saudara karena saudara dekat dengan Yesus. Amin. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Mau ada pacar saudara, nggak ada pacar saudara, hati saudara tenang berada dekat Yesus. Amin. Jangan biasakan hidup saudaraku didasarkan pada perasaan saudara, jangan. Berbahaya, kata nenek itu berbahaya, amin. Saudara berkati sejauh ini? Amin. Oke. Jadi saudaraku, kenakan selalu selengkap senjata Allah, amin. Amin. Kalau pikiran saudara mau disuntik setan, pakai firman Allah sebagai ketopong keselamatan. Setan mau memanah dada saudara, kenakan saudaraku, apa namanya ini? Perisai keselamatan. Apa namanya? Baju jirah. Ada namanya saudaraku, perisai iman. Ada ikat pinggang kebenaran. Amin. Ada berkasutkan kerelaan memberitakan Injil dan ada pedang roh. Saudara harus mahir memainkan selengkap senjata Allah ini. Apa semua itu? Firman Allah. Haleluya. Pakai. Jadi setan melihat saudara lengkap selengkap senjata Allah. Oh, ini nggak bisa main-main ini. Setan mau menguntit pikiran saudara, langsung ke saudara katakan, ada tertulis. Sing. Saudara langsung berubah, amin. Berubah. Haleluya, saudara. Saudara langsung masuk, beralih dari alam nyata langsung ke alam rohani. Karena saudara manusia rohani. Itulah jati diri saudara. Jangan biasakan berjalan berdasarkan alam nyata apa yang nampak ini. Saudara sudah sangat diperlengkapi dalam Kristus.
Haleluya saudaraku. Haleluya. Saudara diberkati. Amin. Nah, itu bagi petir.